Halo guys, aku Ries, penulis dari akun Wattpad Call Me Ries. Di sini aku akan membacakan salah satu part dari cerita aku yang berjudul Ghost Card. Semoga enjoy dan tertarik untuk baca setelah ini. Semua bermulai dari kemunculan undangan misterius. Kami mengundang kalian untuk turut berpartisipasi dalam pembukaan permainan Ghost Card. Game bermedia kartu yang mampu membuat para player mengendalikan hantu-hantu sesuai dengan keinginan. Datanglah 7 hari lagi, lalu kita bermain. See you in Human Ghost Company. When no, it's yes. Warning, the game will make you happy. Indonesia, 27 September 2036. Di dalam perpustakaan pribadi itu, tepatnya di kursi baca dekat jendela, Suya berulang kali membaca undangan online secara tiba-tiba terbuka di handphone pribadi miliknya. Membaca kata Human Ghost Company membuat Suya mengernyitkan dahi. Ia merasa tidak memiliki urusan dengan perusahaan teknologi terbesar di Indonesia itu. Jadi, bagaimana bisa undangan tersebut terkirim padanya? Dan lagi, Ghost Card? Sang gadis berambut hitam legam itu terkekeh pelan. Di masa teknologi secanggih sekarang, orang-orang masih percaya pada hantu. Oh, Suya hampir melupakan sebuah fakta. Ia sedang tinggal di Indonesia. Apa yang tidak logis bisa jadi logis di sini, termasuk bermain dengan para hantu. Suya, perempuan itu melirik ke si pemanggil. Melihat di sana seorang perempuan seumuran dengannya menyodorkan sebuah handphone kepadanya. Apa Jane? Baca, pintanya. Segera Suya melaksanakan apa yang diminta sahabatnya. Kata demi kata ia baca tanpa ada satupun yang kelewatan. Ketika sampai di titik akhir dari kalimat, Suya membolakan mata. Sontak hal tersebut membuat Jane penasaran akan apa yang dipikirkan perempuan di depannya. Aku juga mendapatkan undangan ini. Lihatlah, kata Suya seraya menyerahkan handphone di atas buku yang ia baca tadi pada Jane. Apabila seperti ini keadaannya, dapat mereka simpulkan, mereka berdua diundang secara tiba-tiba. Apa pendapatmu? Tanya Suya. Jane mengangkat bahu acuh. Ia mengembalikan handphone Suya, kemudian kembali duduk tenang sambil melanjutkan bacaannya yang sempat tertunda. Jane terlihat sama sekali tidak peduli. Dan karena pada dasarnya Suya juga tidak peduli, gadis itu pun memilih beranjak dari duduknya, lalu mencari buku lain untuk ia baca. Pandangannya menyapu sekeliling, menyadari ketidakberadaan Rose dan Lalalis, sahabatnya dengan Jane. Membuat Suya berinisiatif ingin mencari. Namun, membayangkan dirinya mengelilingi perpustakaan pribadi milik Jane yang hampir seluas lapangan sepak bola itu, membuat ia mengurungkan niatnya. Jane, anak tunggal pengusaha tersukses kelima di Indonesia. Hidupnya bagai putri kerajaan. Apapun yang ia inginkan selalu dituruti oleh kedua orang tuanya. Gadis itu memang selalu dimanjakan, tapi hal tersebut justru membuat Jane menjadi pribadi yang tertutup dan acuh. Sedangkan Suya, anak bungsu dari 3 bersaudara. Keluarganya pemilik rumah sakit elit yang sudah memiliki banyak cabang di dalam dan di luar negeri. Hanya saja, meski berstatus anak bungsu dan orang kaya, kehidupan Suya penuh dengan kekosongan. Wow guys! Pekikan khas seorang Rose mengalihkan fokus keduanya pada sang gadis berambut blonde yang sedang berjalan ke tempat mereka, diikuti Lalalis di belakangnya. What? Good news today. Barusan aku diundang oleh Human Ghost Company untuk berpartisipasi dalam game terbaru ciptaan mereka. Heboh Rose. Refleks Suya dan Jane bertukar pandang. Ya, me too. Timpal Lalalis. You too? Wait, it's okay kalau kamu diundang mereka, Liz. Tapi untuk apa undang aku? Perusahaan ayahku juga bergelut pada bisnis teknologi. Human Ghost
Dan ASS itu rival, jelas Rose. Rose, anak kedua dari 2 bersaudara. Kehidupannya cerah bagai mentari di cakrawala. Orang tua serta kakak perempuan yang perhatian, juga limpahan harta yang sampai 7 turunan nanti tidak akan habis, membuat setiap detik ia hidup dikelilingi kebahagiaan. Lalalis menggeleng. Justru aku bingung bagaimana cara mereka mengirimkan paksa pesan ke handphone kita. Fitur keamanan yang aku buat dengan mudahnya ditembus. Lalalis, anak tunggal yang memilih hidup mandiri sebagai ahli programmer. Keluarganya kaya raya. Sang ayah seorang chef profesional dan sang ibu merupakan desainer kelas atas. Namun sayangnya gadis perempuan yang mirip boneka itu lebih senang menghabiskan uang hasil jerih payahnya sendiri. Sebenarnya kami juga diundang, ucap Suya. Rose serta Lalalis menjatuhkan rahang. Ternyata mereka berempat diundang pada waktu yang bersamaan. Pertanyaannya, mungkinkah tidak hanya mereka saja yang diundang? Ting! Notifikasi dari masing-masing handphone berbunyi serentak, menampilkan kembali pesan dari sumber sama tapi berbeda kata-kata. Halo seluruh calon player Ghost Card, terhitung 7 hari dari sekarang, kami membebaskan kalian untuk memikirkan ikut tidaknya dalam game. Kami tidak memaksa, kami hanya mencari siapapun orang yang memiliki tingkat ingin tahu dan keberanian tinggi. Karena saat mengendalikan hantu, kalian dilarang untuk berbalik. See you in Human Ghost Company when no it's yes. Warning, the game will make you happy. Indonesia, 20 September 2030. Lalalis menarik tipis sudut bibirnya. Terkesan meremehkan. Bukan terkesan, sebab ia memang sedang meremehkan. Mengingat miliknya yang dalam sekejap dihancurkan, menumbuhkan rasa kesal tersendiri pada diri Lalalis. Kemudian ia pun menatap satu persatu sahabatnya yang terlihat bingung setelah membaca pesan tersebut. Ayo kita terima. Kapan lagi kita bisa bermain secara langsung dengan sesuatu yang tidak logis. Sementara itu, seluruh penduduk di Indonesia kecuali karyawan Human Ghost Company dan pejabat pemerintahan juga menerima undangan Ghost Card. Berbedanya cara pikir setiap orang menimbulkan beragam pendapat yang menjerumus ke arah perdebatan. Opini-opini disuarakan untuk memancing keterpihakan. Akan tetapi, berita viral yang pastinya telah didengar oleh pemerintah hingga saat ini tidak mendapatkan respon. Mereka sengaja menutup mata seolah sudah tahu hal tersebut pasti terjadi. Aku pasti datang. Richan berujar lantang. Handphone transparan di tangannya ia putar-putar dengan bangga. Junam yang melihat terkekeh atas tingkah konyol temannya. Ia pun pastinya juga menerima undangan, hanya saja ia belum yakin akan datang atau tidak. Banyak keraguan di otak cerdas Junam. Kemunculan mendadak Ghost Card, undangan online misterius, bahkan dari bungkamnya pemerintah cukup membuat sebagian orang berpikir berulang kali. Bagaimana Junam? Kamu berpartisipasi? Ucap seseorang yang berjalan menuju mejanya dengan Richard. Victor, Huni, dan JK, 3 orang laki-laki yang sangat Junam kenal. Refleks ekspresi muak ia perlihatkan. Sungguh, pipinya tidak mampu menahan. Pertanyaanmu sangat lucu, Vic. Namanya pengecut, selamanya menjadi pengecut. Ejek JK. Ketika Richard terus emosi, tatapan Junam menahan kemarahannya. Laki-laki tetap tenang, meski sudah teramat muak merasakan tingkah sombong Victor dan JK. Sedangkan Huni, seperti biasanya, hanya diam, selalu tidak berminat ikut campur. Sudah selesai bicaramu? Kalau sudah, kami permisi. Waktu kami terbuang karena menghadapi lalat. Balas Junam penuh makna. Ia bersama Richard segera pergi dari restoran itu, meninggalkan Victor dan JK yang menahan kekesalan. Huni menepuk pelan pundak kedua temannya. Kalian memang mirip lalat, mengganggu tanpa diganggu. Setelah itu ia pergi.
Mereka berdecak pelan. Huni itu sebenarnya kawan atau lawan? Di meja tak jauh dari tempat perdebatan tadi, duduk dua orang laki-laki dengan kacamata hitam bertengger manis di hidung keduanya. Mereka tidak mempedulikan di mana lokasi saat ini, karena yang terpenting adalah gaya. Jadi kamu ikut? Tanya Likai. Jin mengangguk ringan. Tidak perlu ditanya, pasti aku menjawab iya. Lagi pula, itu hanya game. Hantu yang dimaksud pun juga hanya game. Tidak perlu khawatir. Hanya game, kuharap begitu. Batin Likai. Oke, cukup segitu part yang aku bacain. See you in my story. Thank you. Bye-bye.